berfirman, berbicara kepada kita, mengajar kita pada malam hari ini. Bapa, kami datang kepadamu bersyukur untuk tahun 2024 yang kami boleh jalani, kami boleh ada sampai saat ini. Kami datang kepadamu, hendak merenungkan firman-Mu. Terangilah akal budi kami untuk mengerti, sehingga kami boleh lihat pesan Tuhan dan menjalani dalam kehidupan kami sepanjang tahun 2024 ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, selamat malam semuanya. Malam. Tadi ujian sudah memimpin kita terarah pada Tuhan. Teman-teman tadi sudah menyampaikan kesaksian, ya. Kita bersyukur bisa memasuki tahun 2024. Kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu di masa pandemi, ya, beberapa teman yang kita kenal sekarang sudah tidak bersama lagi. Kita sudah tidak tahu kalau mereka ini, ya, sudah kembali ke rumah Bapak. Ada satu orang yang kami pernah layani di lapas, ya, dan saya baru tahu belakangan ini kalau dia sudah kembali ke rumah Bapak. Dia masih muda, masih usia 40-an, sangat energik, ya, dan berkecukupan, tapi kena COVID dan meninggal dunia, ya. Nah, setelah masa pandemi, lalu kita berharap keadaan membaik, ya, yang bekerja dapat kembali gaji penuh, yang usaha dapat kembali meningkat penjualannya, ya. Ternyata itu di luar dugaan kita. Kalau sebelumnya, ya, di masa pandemi mengalami kesulitan di dalam perputaran keuangan, ya, sehingga mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, maka setelah pandemi yang kita berharap keadaan ekonominya membaik, malah terjadi krisis ekonomi dunia, dan itu berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Kita merasakan pekerjaan susah, usaha menurun, ya. Nah, krisis demi krisis kita alami. Krisis ekonomi, ya, kita alami. Tapi mungkin juga ada teman-teman mengalami krisis yang lain. Ada yang krisis, ya, persoalan kesehatan. Ada yang krisis dalam relasi, ya. Nah, teman-teman sekalian, tadinya saya kasih satu tema, tapi tiba-tiba hari ini saya dibukakan untuk, ya, mengganti tema. Maka pada kesempatan malam hari ini saya akan khotbah dengan tema, ya, tema kita adalah resolusi di masa krisis. Resolusi di masa krisis, ya. Banyak orang ketika menghadapi krisis lari dari masalah atau acuh terhadap masalah itu karena dia tidak mau dipusingkan. Bahkan ada yang ketika menghadapi krisis, ya, dan putus asa lalu mengakhiri hidupnya. Bagaimana nih kita ketika menghadapi masa krisis? Apa yang terjadi dengan kita? Bagaimana Tuhan mengajar kita, ya, ketika krisis itu datang dalam kehidupan kita? Kita sama-sama melihat kitab kita dari Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17 ayat 1 sampai ayat 8. Yeremia pasal 17 ayat 1 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan.
kita baca bergantian ya. Saya baca ganjil, teman-teman, jemaat sekalian baca yang genap ya. Mari kita mulai. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukur pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Sebagai peringatan terhadap mereka, mesbah-mesbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun, di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang, harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa menghabiskan dari pusakamu yang telah diberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal, sebab dalam murkaku seperti berlebus yang menyala selama-lamanya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengadakan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dia akan seperti semak lurus di padang belantara. Dia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Dia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengadakan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menambahkan akarnya di batang air, dan tidak mengalami kedalaman panas. Mereka yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak khawatir banjir. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita perhatikan perikop ini, maka kita bisa melihat genrenya atau gaya tulisannya berupa membuat sesuatu yang akan terjadi. Kemudian juga dituliskan dalam bentuk puisi. Jadi ada dua genre di situ. Dalam puisi kita bisa cirikan dengan adanya kesejajaran atau paralelisme dan bahasa gambaran atau figuratif yang dituliskan. Nah, kalau kita perhatikan ayat 1 sampai ayat 2 itu menunjukkan kaitan konteks dari perikop ini. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan bangsa Yehuda itu berkaitan dengan yang dituliskan di ayat 1 dan 2. Mereka sudah jatuh dalam penyembahan berhala. Dalam kehidupan mereka memang mereka menyembah kepada Tuhan, tapi mereka juga menyembah berhala. Artinya mereka mendua hati di hadapan Tuhan. Di satu sisi mereka masih datang menyembah, beribadah pada Tuhan, tapi di sisi lain ya mereka menyembah kepada berhala. Dengan kata lain ya, mereka mengandalkan kepada pikirannya, kepada kekuatan manusia ya. Mengapa dikatakan mereka menyembah? Mereka bersandar kepada pikirannya karena mereka melihat bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Kok bisa ada bangsa yang maju ya, karena mereka menyembah berhala. Kok ada bangsa yang kuat dalam perlengkapan perang, dalam senjata peperangan ya, dalam pasukan perang dan senjata peperangan. Mereka bisa kuat ya karena mereka menyembah berhala, sehingga mereka terbujuk untuk juga menyembah berhala. Mereka berpikir ya, dengan menyembah berhala tentu kita punya dua kekuatan, Allah dan berhala ya. Punya dua kekuatan, Allah dan berhala ya. Saya ingat ada seorang teman ketika dia mengalami sakit kanker stadium 4, dia meminta dukungan doa hamba Tuhan. Banyak hamba Tuhan yang datang mendoakan, dan orang-orang percaya datang melawat juga mendoakan, tapi tidak sembuh-sembuh. Lalu satu kali diajak sama kakaknya, ayo kita cari orang pintar ya. Lalu pergilah kepada orang pintar.
sama orang pintar disuruh belilah, dikasih minuman, ya, minuman yang dijual di pasaran, mineral yang dijual di pasaran. Kamu beli ini sampai dijampi-jampi sama orang pintar, dan nanti kalau habis, ya enggak, kamu ambil lagi minuman ini. Jadi dia berpikir dengan minuman ini bisa menyembuhkan kankernya. Lalu waktu saya mengunjungi, saya tanya, mengapa sampai kamu mau? Ya, apa jawabnya? Ya, mana tahu dengan cara ini saya bisa sembuh. Ya, luar biasa. Ya, dia berpikir, ya percaya Tuhan sih percaya Tuhan. Tapi ada kekuatan lain lagi yang mungkin bisa membantu saya sembuh. Ya, seperti kita seringkali berpikir kan, percaya Tuhan tuh percaya Tuhan, ya. Tapi kan ada dokter yang bisa menyembuhkan, ya. Memang Tuhan bisa memakai dokter untuk menyembuhkan sakit penyakit kita, ya. Tapi kalau dokter kan menggunakan, ya, pikiran yang rasional berdasarkan ilmu pengetahuan yang dia pelajari, sehingga dia bisa memberikan obat-obatan yang ada di alam ini, ya. Dan itulah pengetahuan yang Tuhan buka untuk dokter-dokter bisa memberi obat-obatan, ya, sesuai dengan pengetahuan yang mereka terima. Berbeda dengan orang pintar, ya. Orang pintar bukan berdasarkan ilmu pengetahuan yang pelajari, tapi sesuatu, ya, yang ada unsur kuasa kegelapan di dalamnya. Ya. Jadi ilah-ilah di balik belakangnya. Nah, itulah bangsa Yehuda. Dalam keadaan seperti itu, ya, Tuhan mengatakan di dalam ayat 4, di dalam ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, apa yang dimaksud dengan mengandalkan manusia di sini? Yaitu mengandalkan pikiran manusia, bukan mengandalkan manusia dalam arti kata, ya enggak, kita meminta pertolongan tenaga dari manusia, kita meminta bantuan keuangan dari manusia. Bukan seperti itu maksudnya, ya. Mengandalkan manusia kalau kita periksa di ayat 1 dan 2 itu berkaitan dengan penyembahan berhala. Berarti mengandalkan manusia itu mengandalkan pikiran manusia. Disangka dengan dia punya dua kekuatan, Allah dan berhala. Maka kita semakin kuat. Bangsa lain cuma punya ilah, ya. Kita punya Allah. Bangsa lain cuma punya berhala, kita punya Allah dan berhala, ya. Tapi dia lupa, dia sudah menduakan Tuhan, ya, menyakiti hati Tuhan, tidak berkenan kepada Tuhan sesuai dengan hukum Taurat yang mereka dapatkan, yang mereka pelajari. Maka firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Nah, kita lihat ada kata berulang kan, yang. Itulah kesejajaran, ya. Itulah ciri dari puisi yang mengandalkan manusia, ya, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Itu menunjukkan, ya, ada kesamaan maksud, yaitu orang yang mengandalkan manusia berarti mengandalkan kekuatannya sendiri, berarti dia menjauh dari Tuhan, ya, bukan dekat pada Tuhan, tapi dia menjauh dari Tuhan. Nah, kembali kepada teman saya tadi itu, kenapa dia sampai seperti itu? Karena hatinya sudah menjauh dari Tuhan, hatinya tidak lagi melekat pada Tuhan, ya, sehingga dia mau sampai melakukan hal seperti itu. Nah, orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan, dikatakan di dalam ayat 6, ya, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun
di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nah, bagi kita yang tahu tentang puisi, ya tadi ada kesejajaran, ya sekarang ada bahasa gambaran atau figuratif, ya cirinya ada kata seperti. Nah, kita tahu ini sebuah kiasan, sebuah simile, ya seperti. Nah, seperti apa? Semak bulus di padang belantara. Apa yang dikatakan semak bulus ini, ya tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ya. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Tidak mengalami keadaan baik, ya tiba-tiba ada kata angus, ya. Kalau ada kata angus mengingatkan kita kalau ada semak bulus, kalau ada semak-semak belukar, ya ketika kena panas terik bisa terjadi kebakaran dan membakar semak-semak itu dan menjadi angus, ya menjadi angus di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Maksudnya, ya dia akan terbakar, ya menjadi tidak ada lagi semak belukarnya, tidak ada lagi. Nah, inilah keadaan orang yang mengandalkan Tuhan, ya panas dan api menggambarkan sebuah krisis yang bisa terjadi kepada orang yang mengandalkan Tuhan, kepada satu tekanan yang bisa terjadi kepada orang tidak mengandalkan Tuhan, ya bisa juga sebuah persoalan ya kepada orang yang tidak mengandalkan Tuhan, ya. Jadi krisis ini ya bisa berupa tekanan, ya bisa berupa persoalan, ya yang datang kepada orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Apa yang dikatakan? Ya, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, ketika krisis datang, ketika tekanan datang, ketika persoalan berat datang, ya itu bisa membakarnya, ya dan habis. Apa yang habis? Ya bisa saja, ya dia itu tidak ada lagi. Dia itu mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Bisa juga, ya dia itu ya tidak lagi berpikiran waras, ya karena krisis yang menimpa dirinya. Waktu kami di dalam pelayanan di Dunamis, ya itu melayani orang-orang dengan gangguan jiwa. Di antara orang itu ternyata ada juga sarjana, ya lulusan sekolah tinggi. Ada kalau tidak salah dikatakan sama pengelola itu sekitar 4 orang, ya. Nah, bayangkan kok bisa jadi seperti itu seorang yang sudah selesai dari perguruan tinggi. Nah, itulah orang yang tadinya tidak mengandalkan Tuhan. Begitu ada krisis, begitu ada tekanan, begitu ada persoalan berat datang menimpa hidupnya, ya, maka dia bisa terganggu pikirannya, ya, jadi masalah dalam kehidupannya. Itulah yang terjadi kepada orang yang hatinya menjauh dari Tuhan. Lalu apa yang dikatakan selanjutnya? Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, ini kebalikan atau kontras dengan yang pertama tadi, ya. Nah, kalau yang tadi orang terkutuklah, sekarang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berbeda kan? Terkutuk, diberkati, ya. Beda, berlawanan. Diberkati dalam hal apa? Mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, kita ketemu lagi kata yang, ya, yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan selalu menaruh harapannya pada Tuhan, ya. Bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya pada Tuhan, ya, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Nah, kita ketemu kata seperti lagi. Ini figuratif, bahasa gambaran, ya, simile atau kiasan. Seperti apa?
seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, nah, lihat di sini ada kata yang berulang, itu menggambarkan ciri dari puisi. Ya, ada kesejajaran berulang. Nah, ujuk-ujuk ada kata panas terik. Ya. Nah, panas terik itu tadi ingin menceritakan itu tadi. Ketika semak belukar, kena panas terik, bisa terbakar dan hangus. Bagaimana kalau pohon yang ditanam di air? Ya, kalaupun datang panas terik, dia tetap berdiri, dia tetap hidup. Ya, dikatakan daunnya tetap hijau. Itu menunjukkan kehidupan. Ya, ia tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Walaupun ada terik panas siang hari yang terus-menerus datang kepadanya, ya, dia bisa tumbuh, daunnya hijau dan menghasilkan buah. Kalau kita ingat ayat ini, kita ingat Mazmur pasal 1. Mari kita buka Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, ada kehidupan. Daunnya makin hijau, berarti tumbuh dan menghasilkan buah. Itu menunjukkan bahwa pohon ini menjalani kehidupan, ya, yang bisa jadi berkat bagi orang lain. Dia tumbuh, dia jadi berkat bagi orang lain, ya. Karena itu dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya. Lalu kalau kita baca di atas, ya, ada kata berbahagia. Kalau kita ketemu di Yeremia itu diberkatilah, ya. Berbahagia maksudnya orang seperti apa yang berbahagia? Ya, orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan, ya, orang yang rindu mencari Tuhan, ya, datang baca Alkitab, ya, dan terbuka untuk dibentuk sesuai dengan perkataan Tuhan yang dituliskan di dalam Alkitab. Inilah orang yang berbahagia, orang yang diberkati. Yeremia pasal 17, ya, ayat 1 sampai 8 mengingatkan kita pada seorang raja. Raja siapa? Raja Manase. Mari kita buka 2 Tawarik. 2 Tawarik pasal 33. Di situ ada judul di atas Raja Manase. Apa yang terjadi pada Raja Manase? Ya, Raja Manase memimpin setelah Hizkia. Hizkia seorang yang mencari Tuhan, tapi Hizkia jatuh juga dalam kesombongan, ya. Tapi dia jatuh, dia bukan karena kesombongannya. Dan kemudian Raja Manase menggantikan Hizkia, anaknya Hizkia, Manase menggantikan Hizkia. Berkebalikan dengan ayahnya, Manase justru hidup jahat di hadapan Tuhan. Dia tidak mencari Tuhan, dia malah datang menyembah berhala. Akibatnya Tuhan menghukum. Lalu Asyur menyerang Yehuda dan membawa dia ke dalam tahanan. Ya, dikatakan di dalam ayat 10. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manase dan rajanya,
tapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha menundukkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya, ya, dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah, dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Kemudian ia mendirikan tembok luar. Singkat ceritanya, ia dikembalikan, ya, dalam kedudukan raja-raja. Sekarang ayat 15, ia menjauhkan Allah asing dan berhala dari rumah Tuhan, juga segala mezbah yang didirikan di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem, dan membuangnya keluar kota. Ia menegakkan kembali mezbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya, menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Ya, nah, ini menunjukkan kepada kita satu kehidupan yang lengkap. Yang pertama, kehidupan yang menyembah berhala mengalami kehancuran, ya. Kekuasaannya dijatuhkan dan dia dibawa ke dalam pembuangan. Tapi ketika dia sadar, ya, dia datang mencari Tuhan, ya, menjadi orang yang mengandalkan Tuhan, seperti yang dikatakan ayat 7, ya, maka dia dilepaskan dari tahanan, dikembalikan kedudukannya sebagai raja, ya. Ini contoh lengkap bagaimana kehidupan, apakah kehidupan yang menjauhi Tuhan, ya, kehidupan yang tidak mengandalkan Tuhan, atau kehidupan yang mengandalkan Tuhan. Pada saat ini saya ingin juga berbagi bagaimana pengalaman saya hidup di dalam Tuhan. Ada dua krisis yang pernah terjadi. Yang satu krisis kesehatan, ya. Tiba-tiba saya di dalam satu perjalanan, ya, napasnya susah, dan saya paksakan untuk tetap cepat-cepat, ya, tetap tidak bisa. Malah yang terjadi, keluar keringat dingin melalui pori-pori telapak tangan. Badan saya merasa semakin lemas. Wah, saya pikir ada apa, ya, ini apakah ini serangan jantung yang seperti diceritakan orang-orang lain yang saya pernah baca di artikel. Dalam keadaan lemas, saya cuma ingat satu hal: turun dari mobil saya pinggirkan, saya turun dari mobil lalu mencari bantuan kepada saudara-saudara. Akhirnya adik saya datang, ya, dan bawa mobil saya, motor dia titipin di situ, dan saya bisa pulang ke rumah, ya. Sejak itu saya merasakan kondisi fisik saya berubah, ya. Tidak lagi bisa berlari, ya, tidak bisa lagi, ya, nonton film yang istilahnya yang menimbulkan yang seperti film-film perang gitu, ya. Nggak bisa, ya, yang film-film yang menakutkan gitu nggak bisa, ya, nggak bisa. Bertahun-tahun saya alami kondisi seperti begitu. Kalau jaga toko pun, ya, tiba-tiba badan kerasa lemas. Selesai tutup toko, ngitung uang, tiba-tiba kepala pusing berat, ya, harus pulang ke rumah. Itulah kondisi terjadi. Periksa ke dokter sana, ke dokter sini, ya, nggak diketemukan penyakitnya. Tapi saya merasa kondisi saya seperti begitu, ya. Apa saya harus berobat ke luar negeri? Waktu itu timbul pertanyaan. Tapi akhirnya saya memilih, ya, datang mempercayakan kepada Tuhan, mengandalkan mujizat Tuhan, ya. Perlahan-lahan Tuhan buka pikiran saya bagaimana untuk memulihkan keadaan seperti itu, ya. Di samping menjaga pikiran, ya, menjaga tidur dan berolahraga rutin. Puji Tuhan, ya, setahap demi setahap
saya mengalami pemulihan kondisi, mengalami kebaikan kondisi, ya. Kalau dulu saya tidak bisa berbuat seperti begini, ya, bisa suaranya keras, lantang, dan kadang-kadang bisa geraknya cepat, ya. Nah, sekarang bisa seperti begini, ya, fisiknya merasa lebih kuat, ya, bisa berjalan olahraga, kadang-kadang bisa sampai 1 jam. Kalau pada waktu itu nggak bisa, ya, nggak bisa. Nah, itu krisis sakit yang terjadi dalam diri saya. Dalam keadaan seperti itu, saya hanya belajar untuk datang mencari Tuhan, datang mengadakan Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan, kalau Hizkia sakit, Tuhan sembuhkan. Maka saya memohon kepada Tuhan, dalam keadaan saya sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Ya, krisis sakit kita datang mencari Tuhan, bukan mencari orang pintar. Nah, yang kedua, ketika krisis keuangan, ya, krisis ekonomi, ya, kita tidak pernah menyangka tiba-tiba pandemi begitu menghebat, ya, begitu menghebat, dan toko-toko yang usaha harus tutup. Ya, kalau tutup, bagaimana dapat masuk? Toko itu kan bergantung pada penjualan. Tapi puji Tuhan, di Taman Kopo kami masih bisa buka. Tapi persoalannya, yang beli, ya, sedikit sekali. Tiba-tiba omset itu menurun drastis, ya, 75% turunnya. Gak apa-apa turunnya, tapi masalahnya kan harus mengeluarkan biaya operasional toko, harus membayar gaji pegawai, dan mulai parah-parahnya justru pada saat menjelang Lebaran, ya, pegawai harus dikasih THR. Wah, ini mengalami krisis keuangan. Disitulah saya belajar untuk berserah kepada Tuhan, ya. Saya dan istri, keluarga belajar berserah kepada Tuhan, gitu. Waktu memberikan THR, saya katakan saya belum bisa memberikan THR, tapi uang ada sedikit, maka saya cicil saja THR. Dalam 3 bulan THR yang cicil bisa dapat diselesaikan. Krisis keuangan, bagaimana dengan kita? Krisis apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita? Ya. Ketika krisis, bagaimana kita menyelesaikan persoalan krisis kita? Apakah kita berpikir dengan kemampuan kita, ya, dengan pendapat manusia, dengan cara-cara manusia, atau kita menyelesaikan, ya, kita datang berteluh di hadapan Tuhan, ya, kita meminta kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, sehingga kita bisa menghadapi krisis ini dan keluar dari krisis ini dan mengalami kemenangan bersama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdiri dan nyanyikan lagu. Tuhan tak janji, Tuhan tak pernah janji. Ya, pemimpin pujian bisa bantu. Kita nyanyikan lagu ini 1 kali, lalu kemudian saya akan menuntut dalam doa. Selalu menyertai.
menyerahkan kehidupan kami dalam pimpinan-Mu. Di dalam krisis, tekanan, goncangan hidup kami boleh datang memandang kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.